di pendopo dulu deh. Astaga, di mana ini? Perasaan tadi di pendopo. Kenapa sekarang di sini? Ayo, Pak. Hah, benda kecil apa itu? Kenapa banyak yang pegang itu? Kamu nggak apa-apa? Kamu dari mana? Aku dari Mataram. Mataram kuno. Berarti kamu dari masa lalu? Masa lalu? Emang sekarang zaman apa? Ini tahun 2026. Hah? 2026? Iya, kalau kamu benar dari Mataram kuno, pasti ceritamu sangat akan penting. Tapi aku hanya pedagang biasa. Emang ceritaku akan penting? Tentu saja, aku peneliti sejarah. Aku bisa membagikan ceritamu lewat rekaman seperti wawancara. Kamu hanya perlu menceritakan ceritamu, nanti semua orang akan mendengarkan. Kalau ceritaku bisa membantu banyak orang belajar, aku akan mencoba. Halo semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang akan membantu kita memahami langsung bagaimana kehidupan di masa Mataram kuno. Beliau akan menceritakan pengalamannya secara langsung sebagai pedagang pada masa itu. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mencoba menceritakan bagaimana kehidupan di masa Mataram kuno. Kalau boleh tahu sebenarnya di mana letak kerajaanmu? Oh, ini kerajaan kami Mataram kuno terletak di daerah Pulau Jawa bagian tengah. Pada awalnya, pusat pemerintahan berada di daerah yang sekarang dikenal sebagai Jawa Tengah ini, di sekitar wilayah Kendu dan sekitarnya. Namun, seiring waktu, pusat kerajaan sempat berpindah ke yang bernama Jawa Timur ini. Kemungkinan karena bencana alam seperti letusan gunung atau faktor politik. Oh, menarik sekali. Bisa kamu sebutkan semua raja yang pernah memerintah di kerajaanmu? Oh, kerajaan kami dipimpin oleh banyak raja dari masa ke masa. Dimulai dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, lalu dilanjutkan oleh Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Malang, hingga akhirnya mencapai masa Rakai Watukara Dyah Balitung. Kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Dyah Daksa, Dyah Tulodong, dan Dyah Wawa. Ketika pusat kerajaan berpindah ke Jawa Timur, pemerintahan diteruskan oleh Mpu Sindok, hingga akhirnya berakhir pada masa Dharma Wangsa Teguh. Raja pada masa Mataram kuno berperan sebagai pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Ia berkomunikasi untuk menyampaikan kebijakan, mendengar kebutuhan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara raja dan rakyat dalam kehidupan kerajaan. Wah, panjang juga perjalanan kerajaanmu. Sekarang aku ingin tahu lebih dalam. Siapa pendiri dari kerajaanmu? Pendiri kerajaan kami adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 716 sampai 746 sebelum Masehi. Dia merupakan raja pertama dari dinasti Sanjaya yang membangun dasar kerajaan dari Jawa Tengah. Kalau begitu, dari pandangan itu pasti ada saat di mana kerajaanmu mencapai masa kejayaan. Pada masa siapa kejayaan dari kerajaan? Itu terjadi pada masa Rakai Watukura Dyah Balitung pada tahun 899 sampai 911 Masehi. Pada masa itu wilayah kekuasaan sangat luas dan juga pemerintahnya berjalan dengan baik. Terus banyak prasasti yang dibuat sebagai bukti kejayaan. Lalu perdagangannya berkembang pesat sehingga masyarakatnya bertambah makmur. Lalu setelah mencapai masa kejayaan, bagaimana akhirnya kerajaanmu mencapai kemunduran? Masa kemunduran terjadi pada masa Dyah Bangor. Pada masa Mataram kuno, masyarakat juga menghadapi berbagai bencana alam, seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi. Salah satu penyebabnya diduga berasal dari aktivitas Gunung Merapi yang aktif hingga saat ini. Bencana tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti merusak pemukiman dan lahan pertanian. Hal ini bahkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perpindahan pusat kekuasaan Mataram kuno ke wilayah lain. Pada masa Mataram kuno, prasasti dibuat sebagai catatan penting kerajaan. Prasasti biasanya ditulis di batu atau logam, berisi informasi penting tentang peristiwa, aturan, atau pemberian dan raja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengenal tulisan dan sistem administrasi yang baik. Wah, menarik sekali kehidupan di masa Mataram kuno. Sederhana tapi terasa kebersamaannya. Bahkan nilainya masih bisa kami rasakan sampai sekarang. Namun aku jadi penasaran, yang kami lakukan pada zamanku, apakah masih ada yang tersisa pada zamanmu? Tentu saja masih banyak peninggalan dari Mataram kuno yang masih bisa kami lihat hingga sekarang dan menjadi bukti sejarah yang penting. Benarkah? Apa saja itu? Yang pertama ada candi.
Contohnya ada Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Oh, jadi bangunan itu memang kami buat dengan penuh ketelitian dan rasa hormat, serta kami membangun itu sebagai pengabdian pada para dewa. Kurasa oleh karena itu bangunan itu masih bisa bertahan hingga saat ini. Pada masa Mataram kuno, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Mereka melakukan bercocok tanam padi dengan memanfaatkan tanah yang subur serta sistem irigasi yang sederhana. Kegiatan ini menjadi sumber utama kehidupan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dalam mengelola pertanian. Dari sini, terlihat bahwa pertanian menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan di Mataram kuno. Dalam kehidupan ekonomi Mataram kuno, masyarakat menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Mereka saling menukar hasil pertanian, kerajinan, atau kebutuhan lainnya tanpa menggunakan uang. Sistem ini mencerminkan adanya kerjasama dan saling percaya antar masyarakat. Betul sekali, dari prasasti-prasasti itu kami bisa tahu nama-nama raja, sistem pemerintahan, bahkan kehidupan pada masa itu. Wah, senangnya, jadi semua yang kami lakukan tidak sia-sia saja, masih ada jejaknya dan masih bisa dipelajari. Iya betul, dari peninggalan-peninggalan itu kami bisa mengetahui adanya Mataram kuno. Tanpa adanya peninggalan-peninggalan itu, mungkin kami tidak akan tahu ada Mataram kuno. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Sama-sama, aku juga senang bisa membantu banyak orang.